Setelah kepergian Cynthia, Hasan segera pulang. Namun, baru saja berbalik, ia mendengar suara seseorang. "Jika kamu memang mencintainya, lepaskan dia. Kamu hanya akan menyakitinya jika memaksanya kembali. Bukan hanya Cynthia yang akan semakin menjauhimu, tapi kamu juga akan kehilangan istri dan juga calon anak dirimu." Ya, itu adalah suara Aris. Hasan hanya mendengarkan tanpa menjawab, apalagi menoleh. Dia terus melangkahkan kakinya. Dalam hatinya, Hasan juga membenarkan perkataan Aris. Yang dia punya sekarang adalah Rizka dan anaknya. Dia harus bisa menjaga mereka. Aku harus bisa mempertahankan rumah tanggaku. Aku bukan lagi pria kaya, bahkan aku juga. Tapi apa bisa aku menerima anak itu sebagai anakku, sedangkan dia adalah anak dari lelaki simpanan istriku, ucap Hasan dalam hati. Hasan hanya menyusuri jalan ke arah rumahnya. Pikirannya kosong. Saat tiba di depan rumahnya, Hasan terpaku melihat semua barangnya berada di luar rumah. Hasan terpaku melihat Rizka yang berantakan. "Riz, ada apa ini? Kenapa semua berada di luar?" tanya Hasan. "Semua ini gara-gara mantan istrimu itu. Dia menipu kita. Ternyata rumah ini bukan rumah yang dibeli untukku, tapi rumah ini hanya dikontrakan saja," ucap Rizka yang nampak sangat emosi. "Riz, seandainya kalau aku menikah lagi, kamu ikhlas mau memberi hadiah untuk madumu?" tanya Hasan. "Enak aja." "Ya enggak lah, mana mau aku dimadu. Hanya orang gila aja yang mau dimadu, terus ngasih hadiah buat madunya. Itu juga yang dirasakan Cynthia. Kita ikhlaskan saja. Kita memang tidak berhak dengan semua ini. Mas janji, Mas akan berusaha membahagiakan kamu dan anak kita," ucap Hasan memberi pengertian pada Rizka. Rizka yang membenarkan ucapan Hasan hanya diam saja. "Ingatlah Riz, apa yang kita dapat tidak akan lama bertahan jika kita menyakiti orang lain. Karena Mas sudah merasakannya," ucap Hasan. "Apa memang benar ya seperti itu? Aku dulu juga bisa punya segalanya dengan cara menyakiti orang lain dan dalam sekejap hilang semua. Dan sekarang aku mengulanginya lagi dan merasakan apa yang aku rasakan dulu," ucap Rizka dalam hati. Rizka memang sebenarnya gadis yang baik. Hanya karena sangat haus kasih sayang dari orang tuanya, ia melakukan semua yang bisa membuat ibunya bahagia, bahkan rela merendahkan dirinya. Kini dia sadar, jika dia kembali menyakiti, dia akan kehilangan apa yang dimilikinya, yaitu suami dan anak dalam kandungannya. Biarlah orang tuanya menganggapnya anak yang tak patuh lagi. Rizka sekarang bertekad akan berubah demi suami dan anaknya. Rizka mengembuskan nafas pelan. "Sekarang kita tinggal di mana, Mas?" tanya Rizka setelah bisa menata hatinya. Hasan tersenyum melihat Rizka bisa menerima semuanya. "Kita akan cari kontrakan di dekat rumah ibu. Kita ngontrak di sana sementara. Ibu sangat marah dengan Mas, jadi kita gak bisa tinggal bersama ibu," jawab Hasan. "Gak apa-apa Mas, aku mau kok. Tapi uang buat..." "Kamu tenang saja ya, Mas ada sedikit uang. Uang ini bisa kita buat membuka usaha kecil-kecilan. Mas akan berusaha untuk kalian," potong Hasan yang sudah paham maksud dari istrinya. Hasan lalu pergi menyewa pick up milik tetangga guna mengangkut barang miliknya. Dia ingat ada kontrakan yang masih kosong di dekat rumah ibunya. Hanya beda satu rumah.
memang kecil, tapi sangat bisa membuatnya bersyukur bisa di dekat ibunya. Pagi itu Hasan sudah bangun. Ia bertekad menjadi pribadi lebih baik lagi. Ia tak akan menyinggung soal anak pada istrinya, asal istrinya sudah tak berbuat hal tak senonoh itu lagi. Sayang, kamu pasti capek udah membereskan semua ini kemarin. Sudah ya, biar Mas yang nerusin masak, ucap Hasan lembut. Rizka mencepik. Mas, kalau bantuin aku bukan malah selesai, malah bikin masakan aku hancur. Kan Mas gak bisa masak, ucap Rizka meledek. Hasan pun mencubit pipi istrinya. Hihihi, kamu tahu banget. Hehehe. Itu kok banyak banget porsinya. Kan kita cuma berdua, Dek, ucap Hasan yang heran melihat istrinya memasak sebanyak itu. Ini buat tetangga kita, Mas, sama buat ibu. Aku mau deketin ibu. Aku pengen dapat kasih sayang yang tulus dari ibu, seperti ibu yang menyayangi Mbak Cynthia, ucap Rizka yang mengingat ibunya hanya akan menyayanginya jika dia berduit, padahal dialah ibu kandungnya. Sayang, bagaimanapun nanti hasilnya, kamu harus sabar ya. Sepertinya perjuangan kita meminta maaf pada ibu sedikit sulit. Hasan mencoba mengingatkan Rizka. Pasalnya sampai sekarang pun Hasan belum mendapat maaf dari ibunya. Ibunya masih malas untuk banyak bicara dengannya. Iya Mas, aku tahu kok, jawab Rizka. Mas, apa kamu masih akan mau mencintaiku seperti ini, apapun yang terjadi nanti? Apa kamu akan memaafkanku jika aku pernah melakukan kesalahan besar? Apa kamu tidak akan meninggalkanku? Tanya Rizka. Dia masih belum berani mengatakan kalau anak yang dikandungnya bukan anak dari Hasan. Hasan yang mengerti maksud istrinya. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dari Mas? Tanya Hasan menatap manik mata Rizka. Rizka yang balik ditanya pun gelagapan. Dia tak bisa menjawab apapun sekarang. Tak mau merusak rumah tangganya yang sedang baik-baik saja. Hasan tersenyum melihat istrinya yang sedikit gugup. Katakan semua yang kamu rahasiakan pada Mas. Saat kamu sudah siap, Mas tidak akan memaksa. Apapun itu, Mas akan tetap mencintaimu. Mas janji, ucap Hasan yang mengulurkan jari kelingkingnya ke depan Rizka. Rizka yang mendengarnya seketika tersenyum. Dia hanya tinggal menata diri saja untuk mengungkapkannya. Semua masakan Rizka sudah selesai. Mas, aku mau ke rumah sebelah dulu ya. Sekalian ke rumah ibu, pamit Rizka pada suaminya. Hati-hati ya sayang, jaga kandunganmu. Mas mau keluar juga sebentar, cari lokasi yang tepat buat usaha kita. Tok tok. Assalamualaikum, permisi, ucap Rizka pada tuan rumah. Waalaikumsalam. Siapa ya? Tanya pemilik rumah sopan. Rizka tersenyum lalu menyodorkan rantang tempat masakannya. Saya Rizka Bu, yang mengisi kontrakan sebelah. Ini ada sedikit makanan. Saya tadi masak lebih, ucap Rizka tersenyum. Tiba-tiba raut wajah pemilik rumah yang bernama Bu Siti itu pun berubah. Memandang Rizka seperti memandang jijik. Sebaiknya Mbak bawa pulang aja deh itu. Di sini ada suami saya. Nanti malah dia kepincut sama kamu. Kamu kan lihai banget bikin orang kepincut sama kamu. Mendadak wajah Rizka memanas, tapi hatinya selalu berkata, sabar. Semua ini proses untukku menjadi lebih baik. Pasti di depan sana akan jauh lebih berat dari ini, ucap Rizka dalam hati. Saya hanya memberi makanan Bu,
bukan berniat menggoda suami ibu. Bahkan saya tak pernah melihat suami ibu. Alhamdulillah, suami saya sudah sangat menyayangi saya, jawab Rizka. Suami hasil rebut milik orang aja bangga. Sudah ya, saya sibuk, permisi, ucap Bu Siti sinis yang kemudian menutup pintu rumahnya. Astagfirullah, sabar. Rizka langsung menuju rumah Bu Fatma yang juga mertuanya. Ada langkah ragu, dia pernah membentak wanita itu. Ada rasa takut, mertuanya akan mengusirnya. Tapi kalau gak dicoba, gak akan tahu kan. Pokoknya aku harus terus berusaha meluluhkan hati ibu. Semangat, ucap Rizka dalam hati. Assalamualaikum. Lama tak ada yang menyahut. Rizka khawatir jika Bu Fatma tahu yang datang adalah Rizka dan sengaja tak mau membuka pintu. Waalaikumsalam, jawab seorang gadis cantik berjilbab. Mbak siapa? Tanya gadis itu. Saya Rizka. Ibu ada? Tanya Rizka. Gadis itu mengerutkan keningnya mendengar nama Rizka. Dia merasa tak asing lagi dengan nama itu. Kok namanya sama, kayak yang pernah dibicarakan ibu ya? Apa ini Rizka yang itu? Gumam gadis itu dalam hati. Mari mbak, masuk, duduk dulu. Ibu lagi nyiapin dagangan. Saya panggilkan dulu, jawab gadis itu. Selang beberapa menit, Bu Fatma keluar. Ada apa kamu kesini? Ucap Bu Fatma ketus. Sejenak, suasana menjadi hening beberapa detik. Bu, saya... Ucapan Rizka terpotong. Saya sedang sibuk. Kalau ada yang ingin kamu katakan, cepat. Saya tak ada waktu berbasa-basi. Sebentar lagi menantuku kesini menjemput. Bukan menantu. Dia sudah menjadi anakku. Nyes. Mertuanya masih sangat menyayangi Cynthia, bahkan menganggap anaknya. Bu, saya minta maaf sudah pernah merusak kebahagiaan Mas Hasan dan Mbak Cynthia. Sekarang saya sudah sadar, saya akan berubah menjadi wanita yang lebih baik, menantu yang baik untuk ibu. Berikan saya kesempatan menjadi menantu ibu, ucap Rizka yang mencoba meraih tangan Bu Fatma. Meski hasilnya Bu Fatma menolak. Tak ada tanggapan dari mulut Bu Fatma. Beliau hanya diam. Bu, saya tahu ibu sangat membenciku, tapi pasti ada tempat kan untukku berusaha meraih hati ibu. Ini, saya tadi masak banyak. Mungkin rasanya tak seenak masakan Mbak Cynthia, tapi semoga ibu mau mencicipinya, ucap Rizka dengan menyerahkan 2 rantang di tangannya. Bu Fatma kemudian beranjak masuk ke dalam rumah saat mendengar deru mobil berhenti di depan rumahnya. Assalamualaikum, Bu. Sudah siap kan? Cynthia Ucapan Cynthia terhenti melihat Rizka yang duduk dengan ekspresi tegang melihatnya di dalam rumah mantan mertuanya. Kamu, ucap Cynthia. Tiba-tiba dadanya berdegup kencang. Masih ada sisa amarah yang terpendam. Sayang, kamu udah dateng. Ayo segera berangkat, nanti keburu siang. Bu Fatma segera meraih tangan Cynthia. Mereka berjalan keluar rumah menuju mobil milik Cynthia. Bu Fatma sama sekali tak menggubris Rizka yang menatap mereka dari dalam rumahnya. Mereka segera pergi meninggalkan Rizka. Mbak, Rizka terkejut mendengar suara dari belakang. Jika Mbak benar-benar ingin meminta maaf, lanjutkan usahanya. Percayalah, ibu pasti akan luluh dengan sendirinya. Beliau bukan orang yang pendendam, Mbak. Asal Mbak mau bersungguh-sungguh dan berubah, ucap gadis yang tadi membukakannya pintu. Apa mungkin ibu mau memaafkanku dan mau menerimaku menjadi menantunya?
Apa dia akan mau menyayangiku seperti ibu menyayangi Mbak Cynthia? Tanya Rizka lesu. Ibu sebenarnya berhati lembut. Beliau sekarang hanya sedang kecewa dengan Mbak dan Mas Hasan. Tapi percaya deh, ibu pasti akan memaafkan Mbak, asal Mbak mau benar-benar berubah. Kamu tahu siapa aku? Kamu gak membenciku? Gadis itu mengangguk. Saya memang awalnya marah dengan sosok Rizka yang ibu ceritakan. Tapi saya tak punya alasan membenci Mbak. Bukankah setiap manusia tak luput dari kesalahan? Ucap gadis itu. Dalam hal ini sebenarnya yang paling terluka adalah Mbak Cynthia. Tapi dia sangat pandai menyembunyikan setiap kesedihannya. Ucapnya lagi. Bahkan aku belum berani meminta maaf padanya. Ingin bicara dengannya saja aku masih malu, jawab Rizka. Gadis dengan nama nada itu duduk menyampingi Rizka. Mbak, cobalah minta maaf dengan Mbak Cynthia dulu. Aku yakin dia bukan wanita pendendam. Sesalah apapun seseorang, ia tak pernah membencinya. Apa aku pantas dimaafkan? Apa Cynthia mau memaafkanku yang sudah merebut dunianya? Aku takut dia akan sangat marah, jawab Rizka. Cobalah dulu, Mbak. Kalau tidak dicoba, maka kita gak akan tahu, ucap nada mendukung. Rizka hanya diam, masih ada ragu yang menyelimuti hatinya. Dia hanya merasa kesalahannya sangatlah tidak bisa ditoleran. Tapi hatinya tak mau terus-menerus merasa bersalah. Mbak titip ini untuk ibu ya. Sampaikan salam Mbak untuk ibu. Insya Allah Mbak akan tiap hari ke sini. Rumah Mbak hanya jarak 1 rumah dari sini. Rizka menyodorkan rantangnya yang tadi hanya didiamkan oleh mertuanya. Mbak tinggal di sini? Tanya nada. Rizka hanya mengangguk dan tersenyum mengiyakan. Akan aku sampaikan sama ibu nanti Mbak. Kayaknya enak deh, ucap nada yang mengendus rantang di tangannya. Mbak masih belajar masak. Semoga ibu mau mencicipinya ya. Mbak pamit dulu ya. Mas Hasan sebentar lagi pulang. Assalamualaikum. Rizka meninggalkan rumah mertuanya dengan hati yang masih berat. Entah kenapa dia sangat ingin segera menyelesaikan semuanya. Rizka hanya melamun, menatap halaman depan rumahnya dari dalam rumah. Sepertinya memang berita tentangnya yang merebut Hasan sudah beredar luas. Rizka takut banyak ibu-ibu yang tahu nanti akan ngamuk saat melihatnya karena takut suaminya tergoda. Rizka beranjak masuk ke dalam kamar. Dia memandangi cermin yang ada di pintu lemari. Memutar-mutar tubuhnya, melihat sebagian tubuhnya mulai berlemak. Perutnya yang membuncit sangat mendominasi pandangan. Tapi semua itu tak menutupi keindahan tubuh miliknya. Bahkan dengan seperti itu, Hasan masih sangat menginginkannya hampir setiap malam. Maafkan ibu ya sayang, jika saat kamu mulai besar nanti melihat kenyataan bahwa ibu bukan orang baik. Rizka mengelus perutnya. Tapi ibu mulai hari ini akan mencoba menjadi wanita yang baik, menutup aurat agar tak semakin menambah tumpukan dosa ibu. Semoga saat kamu lahir nanti, kamu akan menjadi anak yang baik dan berhati mulia, ucap Rizka sambil mengelus perutnya. Entah kenapa, ada perasaan yang berbeda yang kini menyelimuti hatinya. Tapi Rizka tak tahu perasaan apa itu. Sayang, aku di kamar mas, sahut Rizka yang mendengar teriakan Hasan dari luar. Sayang, mas udah dapat tempat buat usaha. Mas mau buka usaha cuci motor. Modalnya gak akan besar juga. Rizka tersenyum melihatnya. Gak apa-apa kan
Aku buka usaha ini. Hanya ini yang aku bisa, Yang. Tanya Hasan. Iya mas, gak apa-apa. Aku ada yang mau aku bicarakan mas. Aku mohon, apapun itu, semoga kamu tetap mencintaiku dan menerimaku, ucap Rizka yang tiba-tiba merasa gugup. Hasan mengernyit. Dia bisa menebak apa yang akan diucapkan Rizka. Sebenarnya anak ini bukan. Tiba-tiba Hasan mengecup bibir Rizka. Rizka yang kaget langsung terdiam. Jangan dilanjutkan. Aku mohon, jangan lanjutkan. Mas sudah tahu semuanya. Dan Mas mohon, kamu berubah. Kamu jangan pernah mengkhianatiku lagi. Kita akan mulai dari awal semuanya. Semoga setelah ini ada kebahagiaan yang datang pada kita, ucap Hasan. Bagaimanapun kenyataan yang akan diucapkan Rizka akan benar-benar menyakitkan, tapi nasi sudah menjadi bubur. Hasan harus bisa menerima semuanya dan mulai membimbing Rizka ke jalan yang benar. Rizka yang mendengar pernyataan Hasan membeliak. Dia tak menyangka Hasan mengetahui kecurangannya, dan sekarang dia tetap menerimanya setelah tahu kecurangan yang dia lakukan. Jadi Mas sudah tahu Cynthia memberikan surat dari hasil pemeriksaan kami dulu yang dia sembunyikan, yang menyatakan Mas lah yang bermasalah. Dia mengantarkannya pada ibu beserta uang 50 juta yang dia janjikan, uang yang akan Mas buat modal untuk hidup kita. Jelas Hasan. Mata Rizka berkaca. Tuhan masih memberikan seseorang yang mau menerimanya, bahkan setelah tahu Rizka mencuranginya. Terima kasih Mas. Rizka menubruk dada Hasan. Dia menangis di pelukan suaminya. Maafkan aku, Mas. Maafkan aku yang memanfaatkanmu. Maafkan aku yang merusak kebahagiaan kamu. Aku janji, aku akan berubah lebih baik lagi. Aku akan menjadi istri yang baik untukmu, ucapnya sesenggukan. Hasan memeluk istrinya dengan mata yang mulai berembun. Sebenarnya ia marah, sudah ditipu habis-habisan oleh Rizka. Tapi bagaimanapun juga, dia tak ingin lagi melakukan kesalahan. Cukup Cynthia yang dengan bodohnya Hasan menyia-nyiakan wanita yang hampir sempurna itu. Bersambung.